Jadi ke depan, kalau kita masih hidup, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baiklah semampu kita. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Yang baik inilah yang ditanamkan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Kalau kita Bapak Ibu sudah diampunkan oleh Allah, kemana diletakkannya kita setelah mati? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dimasukkan kita ke surga. Berapa luas surga itu? Seluas langit dan bumi. Bapak Ibu sudah coba enggak mengukur berapa luas langit bumi? Tidak bisa itu Bu diukur. Kenapa? Karena kita di dalamnya. Jadi kalau orang bertanya bagaimana Allah itu tidak bisa kita lihat, kita terendam di dalam Allah itu. Allah meliputi alam semesta. Allah itu alam yang dijadikannya ini diliputinya. Jadi seluruh alam itu terkurung di dalam zat Allah. Abang akan nampak dah Pak. Dah bisa dah Pak. Iya kan? Contohnya begini Pak. Ini kan HP ini kecil. Tapi kalau didekatkan dengan mata, tidak ada nampak JL dah Pak. Model itu kita dengan Allah itu. Itu hanya mata kita yang diliputi oleh HP ini. Tapi Allah meliputi alam semesta ini. Jadi kalau ada orang dia nampak tonala tu putih rancak je, tu lagi low orangnya. Jadi dengan kajinya tu bisa dilihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Ya Allah, perlihatkanlah wajah engkau kepada saya agar saya lebih taat. Tak mungkin Musa, tapi yang mau ingin ya Allah. Tu ada bukit sinana aja lihat. Sudah engkau lihat bukit itu, kalau berada juga bukit itu di sana, maka engkau akan melihat saya. Kau mencari bukit itu, saya Nabi Musa lah cameh, laba tambah denyut nadinya. Tapi nyo cari, nyo salah tanya, nyo cari bukit itu, meledak langsung dia pingsan. Setelah siuman, ampun saya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Tidak ada keinginan saya melihat engkau lagi. Para keberuntungannya Pak, kalau diampunkan di Allah, masuk ke surga nanti, Allah mengizinkan awak melihat beliau di dalam surga itu. Tapi nyo tidak dalam surga tu Pak. Kalau dalam surga Allah tu berarti nyo ketik tagoek di dalam. Iya kan? Tapi kalau ditanya Pak Joni Virgo, Allah melihat Allah, Allah. Ba'a, tidak bisa diceritakan. Rista Wardi, Allah melihat Allah, Allah kecemu. Ba'a bentuknya, tidak bisa berceritakan. Berapa beruntungnya orang yang dapat ampunan Allah dan masuk surga, bisa melihat Allah yang kita rindukan selama ini. Jadi segeralah minta. Ada orang balasan Pak, ambil tarangan malam kini. Dosa kami lah gadang mana Ustaz, tangguh minta ampun lah. Dosa apa? Pertama saya pezina. Sudah seluruh manusia ini saya zinai. Saya sudah jalan keliling dunia. India sudah saya zinai perempuannya. Bangladesh, Pakistan, Negro, Cina, Myanmar, Thailand. Nama batamu lah dia orang perusi, lambo zinai. Seluruh bangsa manusia, Mongol, Jepang, Amerika, Belanda, Thailand, sudah saya zinai semua perempuan bangsa lain itu. Kemudian saya raja judi. Apa macam judi di dunia ini saya pelajari dan saya tidak pernah kalah.
Apa jenis minuman keras, Scotch, brandy, bir, itu sudah saya telan semuanya. Daging ular, daging sipasan, daging kelelawar, lambo makan sadonya. Banyak mana dosa ambo tangguang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah, kata Nabi begini, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Kalau bapak pergi ke tepi pantai, hari ombak, mampir ombak ke pantai, itu berbuih dia pak. Bisa dihitung buih di pantai itu? Enggak, sebanyak itu dosa. Biar mau tobat, nyampunan Allah. Dia jangan putus asa. Tidak ada cerita tangguang mau minta ampun leh. Kau masuk neraka kali usul sama nanti tidak ambo seorang tu. Ada orang lain bagai, ada si Sambo, ada si Apung. Iya kan? Jadi tidak ambo seorang masuk neraka. Banyak orang yang masuk ke dalam. Masalahnya lain taluk masuk neraka tu. Ibu-ibu besok sedang menggoreng di dapur, kapi sendok angin tujuh ketiak. Kalau tidak kasih junjung atau ibu tu kan tanya. Dari rokan kau sampai rawang ibu kasih junjung kau. Itu belum neraka, tetapi sendok angin. Ini Bapak. Jadi sampaikan kepada teman-teman Pak, dia tidak salat sampai sekarang apa sebab? Dosa ambo gadang, agi tahunya. Sebab yang masuk surga itu bukan orang tidak berdosa saja. Orang berdosa yang telah diampunkan masuk surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi. Abara laweh langit jo bumi itu. Ternyata orang astronomi sudah menyelidiki. Kalau dibikin kendaraan Pak, secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.330.000 kilometer per detik. Dipadamkan lampu kita ini semua Pak, kan gelap itu, dihidupkan. Cepat dia menerangi atau lambat? Cepat. Secepat itu kendaraan kita buat, secepat cahaya. Kendaraan itu baru bisa mengelilingi surga selama 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Kalau orang disuruh sopirnya mungkin tuh Pak, dibuat kendaraan secepat cahaya 30 miliar tahunnya mengelilingi surga. Mungkin orang sopirnya. Orang kau mau sampai puluh saja ada sakit gula. Iya kan? Kalau lah sakit gula timbul ginjal. Kalau lah ginjal stroke. Adalah nape gula sakit busuk sekaki itu, berpotong. Iya kan? Ini bapak-bapak. Iya kan? Umur manusia kok pendek, tidak bisa jadi sopir kendaraan secepat cahaya no. 30 miliar tahun mengelilingi belum selesai. Berapa luasnya surga itu? Pak, Bu, mana banyak isi surga je isi neraka? Kalau orang rokan kok banyak masuk surga. Amin. Tapi secara umum mana banyak isi surga dan neraka? Banyak isi neraka Bu. Di mana Ustaz tahu? Baca Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa isi neraka itu paling banyak? Jin dan manusia. Harimau ada? Gajah ada? Buaya ada? Tidak. Bagaimana itu? Buaya itu lebih ganas manusia dari buaya. Maka manusia yang ganas itu galanya buaya ada? Buaya darat. Nak buaya dan asli itu nak buaya darat apa? Ya kan?
Bantuan untuk musaji pak nyo potong je lah. Dan sampai ke musaji itu ndak ada. Kama dijapui diurus, lah nyo potong sinan kate. ADM. Samo jo es keluar di pabrik pak. Nyo lai segi ampe, jo tibo di tempe. Pila dimakan angin di jalan balubang di tengahnya tu. Atau buaya darat punya kerajaan. Ya kan? Menangkoknya susah. Bama kau susah. Nyo sama jo bulu di muko. Bulu di muko kau kan banyak kau pak. Ado alis, ado kumis, ado jambang, ado janggui, ado jambe. Nyo sama di muko tumbuhnya. Abang nangkok. Dan mengizinkan si sungui. Dan membawa suri izin si garambe. Ya kan? Dan menaikkan yoto si jambang. Hanya semua di muka saya atak kita aniang salah satu aja. Aniang salah PTS namanya gini. Di PTS kan. Aniang sih masalah tu. Abang tak kebanyak isi neraka nanti itu pak. Jadi apa pikir-pikir lah jadi anggota DPR ke pak. Kata kawan nala pulang dari sini, awak mengikuti sistem sini. Kalau awak rajin mengaji, bertantangan jo kaji awak tu pak. Ada orang merasa melamar satu, mengikuti sistem. Kalau indah awak tersisih seorang, kan? Gitu. Jadi isi neraka banyak daripada isi surga. Tapi kalau orang rokan banyak masuk surga. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, amin. Bamangkau itu. Kombo ciri-cirinya mau celi ko pak, nama memastian tu tidak bisa mbor. Lawan hari mau ngaji si kau kan, dah ada nalangang no pak. Entah dia pakai kue, entah lah, tidak boleh jadi. Lain sehat je ibu baru. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita ceritakan surga lagi. Ibu sekolah di pesantren. Belajar tafsir dan ilmu tafsir. Ada enggak diceritakan dalam Quran itu bagaimana surga? Yang paling banyaknya banyak sadonya ayatnya. Saya mau ndak hafal Quran. Kalau hadiah ayat hafal Quran. Tapi kajian yang disampaikannya kalau ke kampung-kampungnya mengaji Pak Adi Dayat itu banyak orang tak paham. Karena nyocok mengaji jumpa pantuli tu. Tapi kalau perkara ayat-ayat Quran dapat dia sadar tu pak. Kalau untuk berceramah orang intelektual, pejabat, orang kampung, itu ndak ada. Nan masuk ini wah sudah Zainuddin MZ, ndak ada. Nan Saibat anak Mbah Ustaz Samad. Mengajinya di Bukit Tinggi pak, jale dia sejarah Minang. Di mana lah dapat di nang kurui ko kaji ko. Dia tu ada ni kurui mah. Badal kurui suara ga, amo sampai itu mendengarnya. Tantu dinyo sejarah Minang. Coba so Minang je sampai. Mengajilannya di Malaysia Ustaz Samad. Nyoba so Malaysia lo. Tajuk kita hari ini pandai. Mengajinya di Piaman betulnya tarang lo bamangkonyo Piaman atau pari aman orang ko dulu pai ke Piaman kuasanya dari Lawi bakode-kodeannya dulu di Lawi masuk awak ke dari sinan tu lai aman apa ilah seorang tu apa seorang menyelidiki aman je ada perangkaian bahasanya tu pari aman entah di mana Ustaz sama sejarah tu dapat. Ya kan? Jadi bakat sendiri-sendiri ini diberi oleh Allah. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah saya direkam di video masuk YouTube kok satu lo Ustaz Samad Mansir pepatah tu. Aku orang kayak gitu kok baru masuk YouTube macam. Ya kan? Tolong share kajinya. Ini pengalaman untuk kita. Ternyata ada Ustaz Samad lo Mansir semakin viral lombong. Jadi duit kau nampaknya tolong mano
menolong Pak. Ya kan? Kalau Ustaz Samad, Ustaz internasional men-share ceramah ambo, nanyo share tua, ambo mencurito nurang mati. Tabuh di gua tigo badan baganju bebalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lahaye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro. Iyo ke pandam pekuburan. Tak golek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bate papan dan saalai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak mejan nanduo manyalo si pudiang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Itu nanya share di Ustaz Samad Pak. Kecil kan kau kecil meliku mungkin itu kecil ni. Ya kan? Ini. Ada nanya gue judulnya orang di ceramah boko lah bauban mangko viral. Sawananya ambo dikenal orang pandai wirid. Kau saja tahun 80-an lah Pak. Tapi YouTube kan ada lah. Iya kan? Tahun 80-an lah banyak mau ngaji lah sampai je ambo ke Pekamaru kan. Iya kan? Nah, tapi ndak batalia iya serpoi kau kan. Kau ndak dapat tinggal di rumah ambo Pak putar kepala saya. Iya kan? Balik dari siko kau suah ke Sunjuang lah. Iya kan? Putar kepala lo ke pesisir, sudah tu ke Selok Selatan. Januari lah ke Jakarta. Nak tabayang nambo tu. Cuma ada nang kurang JA bini lah mati. Baman kau galak ibu-ibu. Menangis lah baan. Kau galak mau kecil bini mau mati ibu galak. Menangis lah. Kita lanjut. Jadi nan masuk sarugo bukan orang taat saja ketek saja. Orang banyak dosa lah diampunkan masuk sarugo. Sarugo itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan otak. Sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita dengar tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah sampai sekarang kepada kita. Nah, nanti ketika ibu akan digiring masuk surga itu, diantarkan bapak-bapak dan ibu-ibu oleh bacaan Al-Quran. Ibu tadi yang mau dengalai diam sekutiko kariah baca Quran. Itu sama pahalonya jurang membaca. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, engkau dengar baik-baik dan diam, jangan bicara, engkau akan dapat rahmat. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, nanti kita menjadi orang takwa, dosa sudah diampunan dan diisi dengan amal-amal saleh, hidup kita sampai mati, nanti digiring kita masuk surga. Tiba di pintu sarugo tu, wa qala lahum khazanatuha, mengecek malaikat penjaganya. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Begitu pintu surga itu terbuka, kan nampak isi di dalam. Kata Rasulullah Pak, 60 tahun nawak mengangu saya. Nampak isi surga tu. Allahu Akbar. 60 tahun Pak, coba bayangkan. Jadi kama siapa reses sebagai anggota DPR kota ma saja. Acalia rancak kota tu hiburannya rancak nak mengaji surga lagi. 60 tahun orang nak masuk surga tu mangango sini pintu tu. Hanya betuan di malaikat Ridwan lah. Kawan masuk adalah itu. Kata malaikat Ridwan tu, wa qala lahum khazanatuha salamun
alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya ini. Rokan ko pak barana kalawe kabun sawit apa di rokan ko ndak kekal dah. Ko ndak sawit tu punah apa mati. Sawit tu kan ada lo bateh umuannya kan. Berapa tahun lah sampai 25 tahun. Harus dirabah lah, ditukar tampangnya yang baru. Ya kan? Ditanam yang baru, awak mati. Belangkang sambalang kue, awak lah jangkang orang nanti enggak enam kue. Ya kan? Ini apa mudo baru nanti enggak tu 3 bulan sudah pak mati kan idahnya lah sampai tu hanya bayi laki jo pacar lamonyo nyo bawa ke rumah apa itu saya menjeliak dari kubur. Bapak kau galak ibu. Ya kan? Dunia ini tidak kekal pak. Jadi kalau sawit sedang berbuah, sawit sedang panen, harganya menanjak, jangan dipakai sedia awak seorang. Ya kan? Buat rumah tahfiz, bantu musaji nalunsu, sudah jando-jando nak dapat laki nikahi. Kan tak pelihara je nyo. Kalau nolong jawab tu. Tapi kalau ada piti pak jangan sembarang ambil bini je. Ko piti nak ada bini nak dua lah. Ya kan? Lai dapat pantunnya. Kopi pahit indak bagulo dibuat orang koto tinggal. Hidup pahit bini berdua akhirnya lalu di rumah tinggal. Bab itu bini tua mau siet, bini muda mau siet kerana pitih dah. Lalu jadi dia lanjut. Barana kailo pedusi gua ndak dia lanjut nyusia sama. Anak kena naruh dah gua yang mau nak talu aku. Jadi rezeki ini tak boleh kita nikmati sendiri. Siapa dulu kita bagi Pak Ustaz. Menurut Al-Quran ini, wa atizal khurba haqqahu. Kalau ada dun sana sepupu, dun sana anduang sainye, sangku, nyobaan saya Pak. Awak kayo, inyo bantu dulu. Itu aturannya dalam Quran, wa atizal khurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang sangat dekat denganmu tapi dia miskin dari kamu. Ada orang kau pak kalau jo kawan-kawannya duduk selapa orang makan tu nyobain saja. Tapi kadun sana penciki. Itu tidak betul itu. Orang nak tentu duduk tagaknya dalam kemayuan awak saya. Adibalin saja untuknya. Itu sana dipediasi merasai. Tidak boleh. Orang dekat dengan kita dulu. Masih banyak diberikan Allah. Baru sesudah itu fakir miskin, anak yatim, para duafa, masjid yang terbengkalai. Ya kan? Sebab harta Allah harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yaqsud. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Sekarang sudah naik harga sawit. Sudah. Atau banyak lo dapat pitih. Banyak lo sedekah. Ya kan? Tambah lo nor ustaz sebab minyak lama. Amba menyambian untuk nak lain tu. Ya kan? Kan ada je ustaz awak lokal sih kok. Kalau nor mesonya 200, tambah 50 saya dah. 250 nya lagi. Jangan 200 ke 200 saya minyak mahal. Nan turun kini ko cek kerambia piaman saja. Selain dari itu naik saja. Kerambia piaman turun. Kau nak turun bah ama makannya. Ya kan?
Sudah tuh bapak-bapak, ibu-ibu, orang takwanan masuk surga tuh, kalau masuknya ke dalam, lah nampak isinya, lah sedosa sesudahnya tangango 60 tahun, nampak namanya tersurik di sinan. Iko kamar rambo go malaikat iyo. Bangko sarancak ko na rumah engkau. Bangko sarancak ko na rumah untuk ambo. Ikolah uangmu yang kamu infakkan dulu untuk pembangunan masjid. Allah berjanji, siapa yang membuat rumah ibadah hanya sebesar sangkak burung, akan saya bikinkan dia istana di surga. Jadi tidak sia-sia uang kita keluar untuk musala, untuk rumah tahfiz, untuk masjidnya buat Allah istana. Apa perlengkapan istana itu Ustaz? Ya kan? Yang pertama piring dari ame, meja dari ame, cangkir dari ame, cerek dari ame, meja makan ame, dipan ame. Jadi nama nandak dapat ame di dunia ko masuk surga balabi-labi ame. Lain tak dirampok orang tu Ustaz. Ni mah jo ada perampok sinan, lainnya lah masuk neraka zadonya. Ya kan? Tak ada seorang. Tak ada orang merampok ame sinan. Orang di surga tu indak mau ambil kawannya Ustaz, indak. Tak ambil punya kawannya. No? Karena cukui sadanya. Di dunia ko kemangkuamu orang mencilok punya orang ah. Orang kayo ko kikir. Nyoba saya tidak mau beragiah, tidak mau zakat kayaknya, nyucilok lah. Di surga orang cukup. Nah, Pak, ko Ustaz Samadnya menyampaikan, awak laki-laki kan tidak boleh pakai ameh Pak. Menurut hadis Nabi, tidak boleh. Ditanya orang dulu ke Ustaz Samad, bagaimana kau tidak boleh laki-laki pakai ameh? Ulama dulu menjawab bijaksana saya. Di sekitar awak itu masih banyak orang miskin. Pembali baris tidak ada. Kalian pakai ame. Tu tiup pun udah ke orang tu kalian gawi yo kani orang tu. Nampak je ni cincin ame tu. Tu kena boleh. Ya kan? Itu jawaban. Sekarang ilmu ini kan semakin berkembang. Dia dinamis. Ya kan? Ternyata kenapa kita laki-laki tidak boleh pakai emas? Emas itu molekulnya lunak, Pak. Tidak sama dengan perak. Jadi dibikin cincin, molekul halus itu masih ada melekat di dinding-dindingnya ini. Dia masuk melalui keringat di jari kita ini, terus ke dalam darah. Bahaya untuk kita. Apa bahayanya? Kita dapat cepat dapat penyakit pikun. 60 haruslah pikun. Ya kan ada 55 Pak. Dokter bedak dulu di Padang Pak. Dokter bedak coba bayangkan. Itu pasti orang pintar. Piu mau 55 lah pikun. Ada tuh Pak. Kemudian kalau laki-laki ini pakai emas, wajahnya sudah kelihatan 80 pada umurnya baru 60. Nah, capek tuonya. Ada nama tanya padusi bang kau bisa Ustaz? Bang kau boleh? Padusi itu haid. Masuk apuame itu ke dalam darahnya, keluar melalui haid. Jadi Pak kalau ada haid pakailah me. Ada non haid. Mamun kau galak ibu. Ibu bebas pakai me. Bawal. Karena ada darah yang menghanyutkan setiap bulan keluar. Nanggai Pak Ustaz, nanggai tak nak pakai amel itu. Untuk amel ni nanggai itu. Iya kan? Nyok pitihnya orang kayak itu kan nyagian ke surau selesai. Iya kan? Tak ada pakai emas. Yang muda-muda ini. Pai barale itu malah pakai kalang surau latel yang jalan tu. Tak temuai di tangan lebar pindahan ke kaki. Juntu induk-induk kepala gak. Makanan di surga itu enak-enak.
kita ndak buang air. Kalau di dunia aku Pak ndak buang air Pak, atau jadi penyakit saudara Pak. Barusan awak jadi dokter. Diserugokan apa inya Ustaz? Makanan yang tak berguna di tubuh diolah oleh Allah jadi keringat. Jadi keluar melalui pori awak balik. Baun keringat apa tu? Samojo parfum kasturi. Harum. Bu, ibu ada pakai parfum kasturi? Kalau ada kan tahu tu. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di abaun itu palu hawa. Tak perlu ibu pakai Rexona ke serugo tu nanti membawa badan afod, tak perlu. Embody palu ibu sebaun parfum kasturi. Adalah cek lain kaji Ustaz Samad dan kamu sampai malam ini. Ustaz, kami laki-laki kau banyak dan parokok Ustaz. Tak bisa kami berhenti merokok dok. Layak do rokok di Serogo tu Ustaz. Kata Ustaz Samad nyobacuan ayat walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan di surga itu tersedia. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta diberi. Cuma rokok kau harus didui anak pinyo kena rako gitu. Awal tamanu orang matanya. Mangala itu nanti tanya kau Ustaz kan. Rokok tu ya le banyak abunya. Kalau boleh lo merokok dalam serogo, ya kan? Tentu babu serogo tu adalah tukang asbak jenan. Kalau ada orang terciri di Serogo tu ada orang tukang bersihin WC. Orang di Serogo tu menerima selepas. Salat sendak disuruh Serogo tu Pak. Jadi nama nan kabaranti salat masuk Serogo nanti. Ya kan? Ada orang dalam hidup di dunia ini sampai putus asa Pak. Pabilo ke sana Ustaz, muncul lagi kau Ustaz dan nyomadok. Kita akan senang nanti mulai kaki tercecah dalam surga. Baru senang Pak. Di dunia aku untuk bersusah-susah. Awak bailer padi banyak hari hujan. Awak menanam kacang jo jaguang karo nyabihan. Awak menanam sawit aragomu murah. Bini rancak dilarian orang. Banyak problem di dunia ke Pak. Banyak. Kapan kita senang? Kalau masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu bersegeralah minta ampun. Allah akan mengampunkan. Sudah teralai wal kaziminal ghaiza, bisa menahan marah. Itu ciri-ciri orang takwa itu Pak. Jangan emosi Pak. Apa yang dihadapi banyaklah sabar. Orang Prabowo tidak bisa masuk surga Pak. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan nafsu dia. Iya kan? Orang sabar itu kan orang bisa mengendalikan nafsu. Sudah itu apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Ini penutup ini ya Pak. Jadi ke depan kalau kita masih hidup, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baiklah semampu kita. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Yang baik inilah yang ditanamkan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha.
jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Kemudian bapak-bapak para jemaah yang terhormat, semoga Allah selalu mengarahkan kita kepada hidayahnya. Itulah kajian kita pada malam ini, sebab kami dengan Pak Joni Virgo akan terus ke Pekanbaru dan sudah janji pula di sana dengan pengurus dan jamaah Masjid Istiqamah. Kalau ada yang salah Pak, itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah. Kalau saya bersalah kepada Bapak, saya mohon maaf kepada Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lain dia maaf kamu. Kalau bahasa kita di Sumatera Barat, batang gadang lah ambo panji, dahan joran tiang lah ambo titi, karena sinan talatak pangka tangkai. Salamo ambo memanjik batang manitih dahan, kok tagoyang bungo sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo minta maaf, kangku pengulu, pucu adat, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi kami. Kalau ada karambie, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Pada malam ini ya Allah, kami masyarakat Rokan Ampe Koto berkumpul di Los Pasar ini ya Allah, untuk mengagungkan namamu, mensyiarkan agamamu, menundukkan kepala kami dalam rangka bersilaturahim, mengingat banyaknya nikmat Engkau kepada kami. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini ya Allah, semenjak perencanaan sampai pelaksanaan malam ini, dan seluruh komponen bangsa kami, rakyat kami yang ikut mengorbankan moral dan material terlaksananya acara malam ini dengan sukses. Berilah mereka pahala untuk persiapan mereka hidup di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah amal saleh bagi kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah negeri kami ini, tempat tinggal kami ini, kampung kami ini, daerah yang aman ya Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah anak-anak generasi muda kami, generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Hindarkanlah anak kami dari narkoba ya Allah. Hindarkan anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Hindarkan anak kami dari minuman keras. Jauhkan mereka dari judi ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berdoa. Kepada Engkau saja kami berharap, dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.